Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Hikmat tanpa kesetiaan. Apakah mungkin seseorang sangat pintar, sangat rohani, bahkan dipakai Tuhan, tetapi hidupnya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan? Sahabat, ini pertanyaan yang agak mengganggu. Di zaman sekarang, kita sering melihat fenomena seperti ini. Ada pemimpin yang sangat cerdas, sangat brilian, khotbahnya keren, khotbahnya luar biasa, strateginya jitu, kepemimpinan organisasinya berkembang. Tetapi di balik semua itu, terkadang integritasnya perlu dipertanyakan. Kita hidup di zaman di mana kompetensi sering lebih dihargai daripada kesetiaan. Orang berkata, yang penting hasilnya, yang penting berhasil, yang penting pintar, smart. Tetapi Alkitab sering berkata sesuatu yang berbeda. Hari ini kita melihat kisah seorang tokoh besar Alkitab, Salomo. Dia dikenal sebagai raja paling berhikmat dalam sejarah Israel. Bahkan hikmatnya menjadi legenda di dunia kuno. Tetapi kisah dalam 1 Raja-Raja pasal 3 membuka sebuah realitas yang menarik. Di satu sisi, Salomo mengasihi Tuhan. Di sisi lain, hidupnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kompromi. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah mungkin seseorang memiliki hikmat dari Tuhan, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan tidak sepenuhnya? Mari kita masuk lebih dalam perikop firman Tuhan kali ini. Sahabat, untuk memahami teks ini, kita harus melihat situasi, kondisi, konteks zaman itu. Kisah ini terjadi pada awal pemerintahan Salomo, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kerajaan Israel sedang berada dalam masa transisi besar. Ayahnya Salomo, Raja Daud, baru saja meninggal. Kerajaan yang sebelumnya penuh konflik sedang mencoba mencari kestabilan. Dalam dunia politik timur dekat kuno, ada satu cara penting menjaga perdamaian antar kerajaan, yaitu pernikahan politik. Karena itu pasal 3 ayat 1 mencatat sesuatu yang sangat menarik. Raja Salomo menikahi putri Firaun dari kerajaan Mesir. Ini bukan sekedar pernikahan cinta. Ini perjanjian politik internasional. Dalam budaya kerajaan-kerajaan kuno, tindakan ini menunjukkan bahwa Israel sudah menjadi kerajaan yang kuat secara diplomatik. Namun secara teologis, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Karena bangsa Israel sebenarnya dipanggil untuk tidak terlalu menyatu dengan sistem keagamaan bangsa lain. Dalam ayatnya yang kedua, mengatakan sesuatu yang penting, yaitu rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan.
Ini terjadi karena pada waktu itu bait suci belum dibangun. Jadi praktek ibadah Israel masih bercampur dengan pola ibadah lokal yang sudah ada sejak lama di tanah Kanaan. Secara sosial religius, ini menggambarkan satu realitas, yaitu Israel sedang berada dalam masa iman yang belum sepenuhnya murni. Dalam ayat yang ketiga, bahkan dikatakan sesuatu yang paradoks, yaitu Salomo mengasihi Tuhan, tetapi ia juga mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Artinya apa? Imannya nyata, tetapi praktek ibadahnya belum sepenuhnya selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah ketegangan spiritual yang terjadi pada masa itu. Sahabat, penulis kitab 1 Raja-Raja menulis kisah ini dengan sangat cerdas. Dalam bahasa Ibrani, ayat 3 memakai kata ahaf, yang berarti mengasihi. Ini kata yang sama yang sering dipakai untuk menggambarkan hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Artinya, penulis benar-benar mengakui Salomo memang mencintai Tuhan. Tetapi kemudian ada kata penghubung yang penting, rak, artinya tetapi. Jadi kalimatnya seperti ini, Salomo mengasihi Tuhan, tetapi ia mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Penulis sengaja menulis paradoks dua hal yang berbeda ini. Tujuannya bukan untuk menghina Salomo, tetapi untuk menunjukkan sebuah prinsip besar dalam sejarah bangsa Israel, yaitu hikmat dan kesetiaan tidak selalu berjalan bersama. Kemudian di dalam ayatnya yang kelima sampai ke-15, kita membaca peristiwa yang luar biasa. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Tuhan berkata, atau firman Tuhan, "Apa yang hendak kamu minta, berikanlah itu kepadamu." Dan Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tidak meminta kemenangan atas musuh. Salomo meminta hati yang mengerti untuk memimpin umat Tuhan. Tuhan sangat berkenan dengan permintaan Salomo ini, dan Tuhan memberikan kepadanya hikmat yang luar biasa. Tetapi penulis kitab ini ingin pembaca melihat sesuatu yang lebih mendalam, bahwa bahkan setelah menerima hikmat dari Tuhan, perjalanan iman Salomo masih memiliki potensi konflik antara hikmat dan kesetiaan. Sahabat, dari kisah ini kita bisa menarik 3 pelajaran teologis yang penting. Yang pertama, hikmat tidak selalu sama dengan kesetiaan. Salomo memiliki hikmat luar biasa, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa hikmat intelektual tidak otomatis menghasilkan kesetiaan rohani.
Seseorang bisa sangat pintar, tetapi tetap membuat keputusan yang kompromistis. Karena kesetiaan bukan hanya soal pengetahuan. Kesetiaan adalah soal hati yang terus tunduk kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua, kasih kepada Tuhan bisa tercampur dengan kompromi. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa Salomo mengasihi Tuhan. Ini tentu luar biasa. Tetapi dalam waktu yang sama, Salomo masih menjalankan praktik yang tidak ideal. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Kadang kita benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga kita berdoa, kita melayani, bahkan kita menyembah. Tetapi dalam beberapa area atau sisi kehidupan kita yang lainnya, kita masih kompromi. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mengasihi Dia. Tuhan memanggil kita juga agar kita hidup sepenuhnya bagi Dia. Pelajaran yang ketiga atau yang terakhir, Tuhan memberi hikmat kepada orang yang rendah hati. Satu hal yang sangat indah dari kisah ini adalah sikap hati Salomo ketika Tuhan berbicara kepadanya. Salomo berkata, "Aku masih sangat muda. Aku tidak tahu cara memimpin bangsa ini." Ini sikap kerendahan hati. Dan Alkitab menunjukkan satu prinsip. Tuhan sering memberikan hikmat terbesar bukan kepada orang yang paling hebat, tetapi kepada orang yang paling sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Jadi, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Raja Salomo di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 yang kita baca mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting, bahwa hidup rohani bukan hanya tentang kepintaran, bukan hanya tentang karunia, bukan hanya tentang keberhasilan pelayanan. Tuhan Yesus mencari kesetiaan hati kita. Dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga menegaskan prinsip yang sama. Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar." Hari ini, pesan firman Tuhan sederhana bagi kita, tetapi sebenarnya sangat kuat, yaitu jangan hanya mengejar hikmat, jangan hanya mengejar kemampuan, dan jangan hanya mengejar keberhasilan. Kejarlah kesetiaan kepada Tuhan, karena pada akhirnya bukan orang yang paling pintar yang berkenan kepada Tuhan, tetapi orang yang tetap setia berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan itu panggilan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup bersama-Mu
bukan hanya tentang hikmat, bukan hanya tentang kemampuan, tetapi tentang kesetiaan hati. Bapa, kami mengakui seringkali kami ingin berhasil, seringkali kami ingin pintar, seringkali kami ingin dihormati. Tetapi kami lupa bahwa yang Engkau cari adalah hati yang setia. Hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Beri kami hati seperti yang diminta oleh Raja Salomo. Hati yang mengerti, hati yang peka, hati yang mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya tidak hidup di dalam kompromi. Tuhan, tolong kami supaya tetap setia kepadamu dalam setiap keputusan hidup kami. Biarlah hikmat yang daripadamu selalu disertai dengan kesetiaan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.